Kan harus tertulis kan di dalam kitab para nabi kan, terkait Ya, dengan betul. pembantaian orang-orang kafir terhadap Nabi Yesus. Terhadap Tuhan Yesus ya. Oke, oke. Nabi Yesus mana? Oke. Ayo. Yesaya 53. Kenapa pula lari ke Yesaya ini? Itu kan saya kan para nabi. Jadi menurut Anda nabi itu Iya, tapi di situ tidak bercerita tentang Yesus. di situlah Anda kurang nyampe, Jum. Kurang nyampe pula. Mana di situ? Mana di sana dikatakan dibunuh di Yesaya Kita baca dulu 53? ya. Sebelum kita baca jangan berargumen dulu. Iya, silakan. Lo langsung berargumen. Di mana di situ tertulis bahwa Yesus dibunuh? Mana pembunuhannya ke Yesus itu mana? Di data mana dia dibunuh di situ? Kita baca, saya baca aja mulai dari ayat 2 ya. Oke. Ya, Kenapa dia enggak? tumbuh bagaikan tunas. Hah? Kenapa enggak dari data nomor satunya? Oke, dari nomor 1 nggak masalah, kalau Iya. itu permintaan. Nah, siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentukan ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya atau rupa sehingga kita menginginkannya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Apa Dia yang- direndahkan dan yang kena di situ? indahkan. Yang kena di situ yang Tunggu dulu, mananya? saya Yang cek nyambung dulu ke ya. Yesus itu yang mananya? Sesungguhnya dia telah Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar, dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Oke, ini kan mengena semua. Ya kepada mana Yesus di situ penderitaan mana itu. mati disalib di situ mana di nomor berapa gitu matinya disalib terkutuk mana Ini tadi kan dikatakan, dia dikatakan terkutuk karena kita. Anda nggak lihat tadi? iya ya enggak, maksudnya yang saya tanya itu bukan itu yang saya tanya, itu matinya mana, matinya di situ mana, kematiannya di mana, yang menceritakan tentang kematiannya disalib bangkit 3 hari itu di mana tertulisnya? Ini kan saya tadi narasikan kepada Anda tentang penderitaannya kan di kayu salib. Anda tadi Iya. menanya Kematiannya tentang mana? Kematian ini kan disebutkan tadi. Anda kayak mau? Ya ampun. Ini. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita. Jadi kalau ditikam itu nggak dibunuh itu. Oke, kita Anda mulai ya. lihat, kan? Nah, Oke, kita mulai. Yang Anda mengada-ngada, saya dengarkan saya. Saya ngambil nomor 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Oke? Apa yang dinyatakan kemudian terhadap orang yang mati di atas tiang salib? Itu kekuasaan atau apa? Justru dia mati. Oke? Data kedua, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dalam bahasa Ibrani disebut sheresi, dari tanah yang kering, tisha. Tapi faktanya Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang subur, pura, lagi perawan, batulah, yaitu Maria. Bagaimana mungkin kemudian Maria dapat dianggap sebagai tanah kering? 1. Apa alasannya Maria disebut sebagai tanah kering, sementara dia adalah gadis yang muda, gadis belia, gadis yang subur, dalam bahasa Ibrani pura, dan juga dia perawan, batulah. Siapa yang pernah menggunakan Maria dan tidak melahirkan sampai dia mandul, sampai bisa disebut sebagai seresi tanah kering? Siapa?
ada yang bernama Maria, di mana dia kemudian disebut sebagai tunas seresi dari tanah kering Sia. Ayo, ini dulu buktikan dulu. Kalau Elizabeth, sabar. Kalau Elizabeth disebut tanah kering, oke. Kalau dia disebut tanah kering, cocok. Tapi kalau Maria disebut tanah kering, mandul, mana bisa? Siapa yang pernah mencoba Maria? Ini aja dulu. Selamatkan diri Anda dulu dari cocokologi kitabnya orang. Saya nggak selamatkan. Selamatkan dari cocokologi Anda terhadap kitabnya orang. Datanya kan sudah jelas. Sebagai anak ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering yang dimaksud? Jawab. Oke aja dari oke. Anda ngomong terus. Jadi kayak mana saya mau ngomong? Saya kan tunggu Anda berbicara. Baru saya ngomong. Jadi begini ya. Dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah kering. Kok Anda sangkut pautkan tanah yang kering ini dengan Maria? Lah, dia kan berasal tanah kering. Dia tunas. Tunas itu apa? Tunas itu apa? Yang saya lihat tunas dari tanah kering, Zia. Yang saya lihat di sini dari tanah kering, bahwa orang Israel pada masa itu sangat membutuhkan seorang Mesias. Baca dalilnya. Sebagai taruh ia tumbuh. Tanah kering, bukan rahim Maria yang disebut sebagai taruh dia tumbuh. Tumbuh di hadapan Tuhan, berkembang di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, yang sangat mendambakan seorang Mesias itu, maka disebut. Gak ada hubungannya lagi. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus Mesias. Jangan kau tambah-tambahi agamamu itu konyol. Saya katakan sama Anda, ketika dikatakan sebagai tunas dari tanah kering. Sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering, bukan tunas dari akar. Tunas, ngerti nggak tunas? Tunas yang tumbuh dari tanah kering. Berarti tanah kering ini menumbuhkan anak tunas. Siapa tunas kering yang dimaksud di sini? Hayo. Akar dari tanah kering, bukan tunas, bro. Bahasa Ibraninya apa di situ? Bahasa Ibraninya apa? Udah, sin, resin, sheresi. Jangan kau tambah-tambahin. Itu Ibraninya, original teksnya. Seresi artinya tunas dari tanah kering. Sia, set, yot, he. Dibaca sia. Baca lagi. Saya sudah bacakan samamu. Saya bacakan lagi ya. Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya. Tunas, kok aku pun lah tunas. Tadi katanya akar. Ya udah, dengarkan dulu, bro. Dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Akar lagi. Jelas-jelas Ibraninya di situ hurufnya sin, res, sin, sheresi. Kita buka KJP ya. Apakah di situ akar KJP atau pula kamu bawa. Ya, oke. Kita buka. Lama. Udah ku bilang kan, kalau yang kayak gini-gini mah nggak ada ilmunya, bikin habis liur. Kok nggak ada ilmu sih? Anda nggak mengerti. Saya tanya samamu, di situ tunas. Oke, saya bacakan dulu KJP ya. Saya bacakan dulu KJP. KJP pula. Kenapa enggak ke Ibraninya? A tender plant and as a root di situ ya, root. Kenapa lari ke sana? Masuk ke kitabnya Yahudi. Masuk ke kitab semua orang bodoh dan cuma Anda yang pintar. Masuk ke tanahnya, masuk ke tanahnya. Jangan kau ngarang-ngarang, enggak bagus. Ditertawakan orang kita. Kok ngarang lagi? Jangan bahasa Inggrisnya itu kapan diterjemahkan? Tadi pagi. Aduh, datang pula ini. Ayo. Semangat. Jangan ngarang-ngarang, enggak bagus. Oke, saya open cam ya, biar saya tunjukkan ya. Saya nggak pernah ngarang loh. Karena di Kristen itu katakan ya bila tidak selebihnya itu bukan berasal dari Tuhan tapi dari si jahat. Itulah prinsip saya di sini. Saya nggak pernah ngarang-ngarang loh. Jadi begini, ini tadi akar bukan tunas.
Bisa JP dia disebut dengan akar, di terjemahan Indonesia dia disebut dengan akar. Jadi kalau Anda mengatakan di situ tunas, itu cuma Anda yang pintar, betul nggak? Yang Kenapa? lain juga bodoh. Kenapa? Di KJP disebut dengan akar. Terus? Di terjemahan ILT3 disebut dengan akar. Nilai disebut dengan akar. Dan Anda mengatakan tunas. Siapa yang benar? Ya, bahasa Ibraninya apa di situ? Saya benar. Saya nggak Bahasa mau membahas Ibraninya. sesuatu yang tidak saya mengerti loh. Begitu. Bahasa Ibraninya nggak usah lebay kali. Bahasa Ibraninya apa? Ya, coba Anda sebutkan bahasa Ibraninya apa. Coba kita lihat. Nah, menurut Anda apa bahasa Ibraninya di situ? Tadi kan saya sudah jelaskan. Coba Anda tunjukkanlah. Mana bahasa Ibrani? Kalau kita lihat dalam Ibraninya itu kan tertulis di sana ada dua, yonek, taruk. Taruk itu apa? Taruk itu apa? Ada yang tahu? Bang, tempat abang hujan ya bang? Iya betul. Taruk itu apa bang? Taruk, taruk. Kebenaran, jawab. Saya sebenarnya nggak mengerti bahasa Ibrani. Jadi kalau mau menjelaskan bahasa Ibrani silahkan. Saya nggak mengerti. Yang saya mengerti yang baru saya mau bahas. Kalau kita lihat ya, kita jujur-jujuran ya. Di situ dikatakan sebagai taruk muda, disebut sebagai taruk yang tumbuh, sebagai tunas dan seterusnya. Tunas sendiri kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan sebutan seres. Oke. Seres. Seres ini tunas. Bisa akar juga bisa. Kemudian dari tanah kering. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini bukan antara tunas, bukan antara akar. Tetapi yang kita permasalahkan di sini adalah kata eretsia. Eretsia tanah kering. Nah, siapa tanah kering ini? Sorry teman-teman, noise. Hujan soalnya. Jawab pertanyaan saya, siapa tanah kering yang menjadi tempat lahirnya Yesus? Jawab. Kita baca sekali lagi ya Jum. Kita baca ayatnya ya. Ya jawab pertanyaan Bang Juma, jawab dulu siapa? Ya, Siapa? karena dia tidak mengerti apa yang dia tanyakan, itu masalahnya. Siapa eretsia tanah kering tempat lahirnya Yesus? Kalau Anda menyebut bahwa Yesaya 53 itu adalah Yesus, pertanyaan saya, siapakah wanita yang disebut eretsia tanah kering tempat lahirnya Yesus? Apakah Maria itu mandul? Jawab. Dia tumbuh bagaikan tunas di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan akar dari tanah yang kering ini dirujuk ke Maria? Kalau saya melihat ini dirujuk kepada orang Israel yang saat itu lagi mengharapkan betul-betul seorang Mesias, bukan Maria yang dianggap sebagai wanita yang mandul. Interpretasi Anda ini yang agaknya lain gitu loh. Tanah yang kering ini adalah orang-orang Israel yang sangat merindukan kehadiran seorang Mesias. Harus teman topi-topi itu nggak lagi, jangan. Yang zaman itu kartu apa? Tapi kalau Anda menganggapnya Kebenaran, ini noise. saya noise. Ada suara anak-anak. Oh ya, oke. Kalau saya melihat gini aja ya, melihat akar dari tanah kering ini bukan pada Maria yang dianggap mandul, tetapi adalah penunjukan dari orang Israel yang saat itu sangat membutuhkan kehadiran seorang Mesias. Itu saja.
Kalau ke Maria kayaknya nggak ada kaitannya nih. Seorang anak telah dilahirkan dari seorang perawan, Maria diikutkan. Giliran kayak begini, Maria ditendang. Kalau ngambil nubuatan yang lain, hebat. Seorang anak telah lahir dari seorang perawan, Maria dibawa-bawa. Kalau Anda mengatakan tanah kering itu lebih cocok kepada Elizabeth, mandul. Dalam bahasa Ibrani-nya akar. Itu disebut untuk Elizabeth, seorang wanita mandul. Tapi kalau dikatakan kemudian Eretsia, itu tanah kering. Siapa tanah kering ini? Dan kemudian dikatakan di sana sebagai tanah kering itu adalah sumber dari tunas atau akar yang kita sebut seresi. Dia bertumbuh, artinya dia dilahirkan dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Apakah Maria ini tanah kering? Sedangkan dia tidak punya suami aja dia bisa hamil, apalagi punya suami. Jadi dia bukan mandul. Yang mandul itu Elizabeth. Jadi Yesaya 53 ini tidak cocok dengan Yesus. Karena Yesus berasal dari wanita yang subur, bukan wanita yang mandul, bukan tanah kering dia. Ya, Maria itu, ibunya Yesus itu wanita pura, wanita yang subur, lagi perawan, batula. Jadi nggak cocok Yesaya 53 kalian cocokologi terhadap kitabnya orang. Gugur ya, gugur. Oke? Jadi Yesaya 53 tidak bisa Anda pakai. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Oke, tunggu dulu. Sudah, nggak bisa diambil. Yesus nggak cocok dengan Yesaya 53. Itu menurut Anda enggak? Lah, buktikan dulu kalau Maria itu tanah kering. Tunggu dulu, buktikan dulu akar dari dia itu akar bertumbuh, artinya dia keluar dari tanah kering. Oke? Tanah kering ini artinya wanita yang mandul, wanita yang sudah tua, wanita yang tidak bisa punya anak, itu disebut tanah kering. Oke, gugur, nggak bisa dia. Nah, sekarang tunggu dulu, kita kaji dulu. Sudah selesai, apalagi? Tanah kering itu adalah suatu negara luas, atau tidak? Tanah kering itu, oke, yang dimaksud tanah kering di sana itu bukan Maria. Tidak bisa Anda kaitkan ke satu oknum. Tidak pernah Yerusalem itu disebut sebagai tanah kering, nggak pernah. Suatu bangsa. Tidak pernah disebut Yerusalem itu, dengar, tidak pernah disebut kemudian wanita ini Maria ini tanah kering, nggak pernah. Ya, berarti pas dong. Maria kan tidak disebut. Jangan ngemis-ngemis, nggak ada. Kalau misalnya Yesaya 53 itu untuk Yesus, imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi tidak akan membuat nubuatan untuk membunuhnya. Baca Yohanes 11, bagaimana Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kalau Yesaya 53 ini benar-benar untuk Yesus, maka orang-orang Yahudi tidak perlu kemudian bikin kesaksian palsu. Seketika mereka mengatakan ke Yesus, ini nubuat untuk kamu, kamu harus mati. Tapi tidak, mereka bikin nubuatan baru, karangan baru untuk punya alasan membunuh Yesus. Karena mereka nggak percaya. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan mereka tidak percaya? Tidak ada kemudian di dalam agama mereka itu dosa-dosa mereka dihapuskan dengan membunuh Tuhan. Itu konsep pagan, itu konsep dewa Molok. Jangan Anda tabrak-tabrakan kitabnya orang, jangan, nggak bagus. Oke? Sekarang saya bertanya begini, kalau memang ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda jelaskan kepada siapakah nubuatan. Suaramu kecil. Ketika ini Anda mengatakan Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Suaramu kecil, nggak kedengaran. Udah hujan di sini. Kebenaran, suaramu kecil kebenaran.
Muncul lagi penjual pisang goreng. Dia magi-magi laba di bawah, jadi kenain. Tempat saya hujan. Ayo, kita kembali ya. Yesaya 53 itu cuma akal-akalan Kristen untuk ngambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan. Sekarang kita kembali. Menurut kamu, ini bukan untuk Yesus. Coba sebutkan ini untuk siapa? Itu penderitaan untuk Yerusalem. Penderitaan. Makanya baca dari Yesaya 52. Baca dari sana. Itu untuk Yerusalem. Ini disebutkan. Tak ada hubungannya dengan Ini tokoh. dia direndahkan, bukan Yerusalem. Tidak Dia ada di- hubungannya Artinya dengan kepada tokoh. orang Nggak ada. Tidak ada hubungannya dengan tokoh. Itu hubungannya dengan bangsa Israel. Oke. Berarti Anda nggak mengerti ya? Oke, Anda nggak mengerti di sini. Saya tidak mengerti orang kitabnya orang kok. Anda ingin mengatakan orang Yahudi tidak ngerti. Anda Sudah. bukan Yahudi. Saya nggak mengerti. Kembali ke perkataan Yesus. Yesus memanggil ke-11 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita harus pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, di situ diterangkan kemudian di dalam Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa Anda tidak merujuk ke sana? Di mana di situ dijelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar. Kenapa tidak merujuk ke sana? Kenapa enggak tidak mengambil kitab para nabi yang berasal dari Amsal? Orang jujur dilepaskan, lalu Jadi kemudian menurut pengkhianat Anda- tertangkap. Menurut Anda Yesaya bukan Yahudi? Yesaya itu bukan untuk Yesus. Iya. Tanya bukan. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Nah sekarang lari ke Amsal, kita ke Amsal. Orang jujur, Buka lagi ya di Mazmur 22 ayat 16. Orang jujur. Mazmur 22 ayat 16. orang Mazmur jujur, 22 ayat 16. Saya buka lagi. orang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Ini kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dipakai ini? Ini kenapa nggak dipakai? Sementara ini Bedakan membuat kekuatan dan nasihat. Anda nggak bisa membedakan. ini data Coba yang kita dikatakan oleh Yesus yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Oke, kenapa Kristen tidak mau pakai ini? Orang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan pengkhianat gagal dari kematiannya, dan harapan orang jahat sia-sia. Orang benar diselamatkan, lalu orang pengkhianat menggantikannya. Ini kenapa nggak dipakai? Oke, saya bacakan lagi ya penjelasan yang lain. Ya, Shalom, selamat siang. Lanjut. Mazmur 22 ayat 16. Kenapa lari ke situ? Ini dulu. Ini dulu. Melekat pada langit-langit mulutku dan Ini dulu. Jangan Anda ke situ dulu. Ini dulu. Orang benar, orang benar diselamatkan, orang fasik pengkhianat menggantikannya. Kita ikuti aja maunya apa. Ini kenapa nggak dipakai? Ini kenapa nggak dipakai? Kenapa kalian itu selalu mau Yesus itu mati? Kenapa? Ya, kita bahas kalau itu mau Anda kita lanjut. Kenapa kalian itu mau kali Yesus mati? Kenapa? Sama seperti iblis mau Yesus mati. Apa bedanya kalian dengan iblis? Iblis tidak menginginkan kematian Yesus. Siapa bilang berapa kali kemudian Yesus ingin dicobai untuk dibunuh? Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Bahkan iblis merasuki Yudas agar Yesus berakhir dengan kematian. Saya buktikan, saya berdasarkan data ya. Saya buktikan. Apa? Dengar. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tunggu dulu, saya buktikan dulu. Tunggu dulu. Inilah yang saya katakan. Orang yang kayak gini debat itu nggak pakai akal dia. Pakai emosi, pakai nafsu, pakai doktrin.
Bagaimana diulang kalau misalnya itu gimana? Kenapa kamu sebagai Kristen pingin kali Yesus mati? Apa alasannya? Kenapa kamu dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Memang kedagingan itu harus mati, unsur kedagingan. Nah, harus mati. saya tidak tanya kedagingan apa pula daging. Nah, itu dia Yang saya masalahnya. tanya, kenapa Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati? Ada apa kalian dengan iblis? Ya, jika pendapat Anda seperti itu. Loh, ini sudah hampir sejam, sudah lebih 30 menit. Si saudara Kristen Anda ini berjuang supaya Yesus yang mati. Muncul pertanyaan, banyak data-data di dalam perjanjian lama kitab para nabi yang harus tergenapi menurut Yesus. Kenapa yang mati aja yang kalian pakai? Kenapa enggak Anda pakai diselamatkan Yesus itu? Kenapa kalian mau Yesus itu mati? Ada apa? Ya justru di situ poinnya. Ya, Mati poinnya, itu kan lahiriah. pertanyaannya, kenapa kalian dengan iblis kok kerjasama mau membunuh Yesus? Kerjasama dengan iblis itu nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Karena Tujuan iblis itu, merasuki Yudas apa? ya, kalau iblis itu kan dia kan lebih cenderung membela hal-hal lahiriah. Loh, Sementara Yesus apa bukan. pula yang lebih parah lagi nih? Lebih parah lagi nih asumsi ketoprak. Nah, itu Iya, kan padahal berbeda. dia lulusan sains loh bang. Alah, Dia kemana? lulusan sains. Nah, itu kan jangan. Nah, Ayo. Kenapa tidak mau dipakai ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis dalam kitab para nabi? Di sini tertulis orang jujur dilepaskan, pengkhianat menggantikan, pengkhianat yang tertangkap. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Kenapa ini nggak mau dipakai? itu sudah dipakai. Kenapa? Itu kan sudah dipakai. Nah, kalau dipakai berarti yang diselamatkan dan yang menggantikannya siapa? Nah, sekarang perspektifnya dari mana? Loh, Yang Yesus pengkhianat sendiri yang itu siapa? mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nggak, sekarang fokus kepada kalimat ayatnya ya. Perspektifnya di mana? Ya jelas orang Yahudi menganggap Yesus itu pengkhianat. Nah, sekarang kalau Tuhan menganggap Yesus pengkhianat enggak? Nah, itu nggak ada. Nah, enggak kan? Enggak Nah, ada. berarti Tuhan menyelamatkan Yesus kan? Ya, nah ya. Berarti dia disalib atau tidak? Kalau Tuhan menyelamatkan dia. Ya faktanya, ini kan kalau bicara Yesus jangan hanya Kok bicara fakta Yesus pula, saja. fakta gereja? Kristus. Fakta Kristus gereja yang itu- Anda ingin bawa. Kristus, ya. Kristus itu adalah ini seperti kata Yesus dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Apa yang diurapi sini? Ini adalah rohaniah di dalam diri dia. Ya, Jadi yang kalau saya diurapi tanya, yang di dalam nggak diri usah dia, melebar maka kemana-mana. Yesus Emang sendiri itu mengatakan intinya. harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi tentang kepergianku meninggalkan dunia ini. Nah, Iya. apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penganiayaan atau Iya. Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan sesuai dengan tertulis di kitab para nabi? Sederhana kok itu. ya sederhananya Tanggalkan begini ya. doktrin imanmu dulu, Bung. Sederhananya begini ya. Dalam penyalipan itu kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar meninggalkan lahiriahnya. Duniawi pula. lahiriahnya. Nggak ada membahas Ilmu lahiriah, tasawuf batiniah, ini, bos. rohaniah, nggak ada. Ini penyembah roh juga kayak gini-gini. Tidak Itulah ada bedanya yang kayak kita. gitu-gitu. Itu hanya Itulah bedanya konsep kita. pneuma, konsep paganism. Di sini Ya, kita sedang juga. membahas pernyataan Yesus. Aku akan pergi sesuai dengan yang dituliskan oleh kitab para nabi tentang aku. Nah, makanya saya jelaskan di penyalipan itulah jelas terlihat akunya lahirnya itu pergi, nggak pergi ke diri Apa gitu aja, pula? rela aja gitu. Apa pula ngomong? Nah, jadi Di kalau sini sebaliknya, yang kalau nggak pergi, tertulis, dia akan- saya tanya dulu sama saudara. Menurut saudara, yang berkhianat Yesus atau Yudas? menurut Yesus yang berkhianat adalah Yudas. Saya menurut tidak Yahudi, tanya menurut Yesus, yang berkhianat menurut adalah Yesus. Anda. Hei. Anda di mana? Saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya Anda. Nah, kalau Menurut saya, Anda, saudara Laban, ya yang berkhianat ini Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Menurut Tuhan yang diselamatkan orang benar atau pengkhianat? Orang yang benar.
Ya, berarti Yesus dilepaskan dari penyaliban, yang menggantikannya Yudas. Betul? Tidak betul. Tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Orang jujur dilepaskan, pengkhianat tertangkap. Makanya Orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Nah, Amsal perspektifnya 11. dari mana? Kita sudut pandangnya dari mana pengkhianatnya? Loh, gimana sih? Menurut Orang-orang Yesus, Yahudi menginginkan Yesus mati. Mereka membuat persengkongkolan jahat. Ya. Mereka membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Alasannya? Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus yang adalah orang benar. Sementara di situ ada di mata pengkhianat. Yahudi yang penyiksa itu Yesus pengkhianat loh. Sementara di sana Mengkhianati ada agama Yahudi pengkhianat. loh. Nah, sekarang permasalahannya, menurut yang tertulis, Tuhan akan menyelamatkan orang jujur, orang benar, dan menggantikannya dengan pengkhianat atau orang fasik. Apakah cerita ini yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dengan pengakuan Yesus sendiri tidak sinkron? Sinkron kan? Nah, yang tidak sinkron itu ketika muncul Kristen dari barat yang mengatakan yang mati itu adalah orang benar, yang mati ini adalah orang yang dikasihi, yang mati ini adalah orang jujur. Untuk apa? Agar dosa-dosanya ditebus katanya. Itu kan yang Anda mau, tapi tidak sesuai dengan fakta yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, kalau kita melihat fakta ya. Jadi Yesus Fakta itu apa? pengkhianat dari sudut pandang Yahudi. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya Yesus disebut pengkhianat dalam sudut pandang Yahudi. dalam Tunjuk dalilnya. itu ketika Sabat Yesus dituduh melanggar Sabat. Nah, itu Tunjuk aja tuh loh. dalilnya kalau Yesus dianggap sebagai pengkhianat. Ya kalau Tunjuk. secara tertulis seperti itu Yesus adalah pengkhianat, nggak ada. Nah, Kena itu nggak kan? ada, Bos. Berarti kamu ngarang-ngarang aja. Itu makanya aku bilang, kenapa Kristen ini sama seperti iblis menginginkan Yesus itu yang harus mati? Ada apa? Bukan seperti itu. Yang diinginkan bukan seperti mati itu, padahal adalah itu sudah yang begitu. yang disuruh pergi adalah aspek lahirnya. Kok aspek lahir? Apa pula aspek lahir? Orang jujur itu adalah aspek jasmani dan rohani. Yang disebut manusia itu jasmani rohani, nggak ada hubungannya. ya Jangan justru- kebawa justru ajaran di sini sinkretisme, lagi. nggak perlu. Nggak, itu Orang bukan sinkretisme. jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal untuk bebas dari kematiannya. Harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari masalah, dari musibah, dari bencana, dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Yesus mengatakan harus tergenapi itu. Berarti pengkhianatnya harus menggantikan dia di atas tiang salib. Masalahnya Yudas bukan di tiang salib, tapi Ini saja Bapak. Alamak. kalau saya Salib mengikuti itu alur bukan Anda boleh. tiang, Bung. Salib Bahwa itu, iblis tidak Bung. bukan penyalipan Yesus. Saya buktikan ya. Saya buka dalilnya. Oke, cuma Mulai. berdalil ya. Jangan asal comor Ya, aja. silakan Anda melakukan pembelaan terhadap misi iblis. Silakan. Di mana Yesus mati disalib? Tunjuk dalil. Oke. Biar iblisnya Bahwa tepuk iblis- tangan. Bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Siapa bilang yang merasuki Saya- imam-imam tunggu. bukti. Yang merasuki imam-imam kepala supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan aja. Saya nggak mau. Kena lagi. Ya, kita ikuti Modal aja spesial. alurnya si Juma ini. Kita ikuti. Kena lagi. Kehendaknya seperti Oke, itu. saya bacakan ya. Saya bacakan Yang aja. merasuki imam kepala supaya mereka melakukan tipu muslihat siapa? Dengar dulu. Iblis atau Matius malaikat? Iblis. Saya baca dulu Kena ya. lagi. Saya baca ya, Juma. Ah. Ini takut mendengarkan Yang ini. merasuki orang-orang Farisi sehingga mereka dengki terhadap Yesus, iblis atau Ya. malaikat? Iblis. Begini, Kena Kak. lagi. Begini Bang. Yang merasuki Yudas, iblis atau malaikat agar Yesus disalibkan? Iblis. Kena lagi. Pertanyaan saya, kenapa kalian itu pingin kali mengabulkan keinginan iblis?
Saya buktikan dulu bahwa iblis tidak menginginkan penyaliban Yesus. Saya buktikan ya. Iya, Saya baca dulu ya. Saya baca dulu ayatnya. Iya, Tuh. silakan. Ada Jadi yang tadi itu salah ya. Bukan iblis yang merasuki Yudas ya, tapi malaikat gitu. Hei, Saya nggak mau mengomentari dulu itu. Iya. Saya bacakan dulu dasarnya ya. itulah ku bilang kamu itu datang nggak bawa akal, cuman datang bawa kalonjing. Saya bawa datu. Iya, yang merasuki Yudas ini iblis atau Hanya modal malaikat? asumsi. Tunggu. Anda dari tadi modal asumsi. Dengar, saya Kok bacakan dulu. asumsi? Pertanyaan saya nih. Yohanes 6 nomor 70. Di situ Yesus mengatakan Yudas adalah iblis. Pertanyaan saya, menurut saudara Kristen yang ingin kali Yesus mati, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Saya bacakan dulu ya, saya bacakan ya. Ayat mulai Matius bengkok. 14 ayat 21. Saya luruskan. Udah aku bilang kan, kamu itu nggak bawa akal Sejak sini, saat cuma itu, bawa kalonjing. dengarkan dulu. Susah Anda memang. kok terkali mendengarkan Kalonjing mana ini? bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan data-data akurat terkait kebenaran. Nggak bisa. Kalonjing itu hanya bisa kentut. Jangan framing. Kutanya dulu saudara, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, saya mau nanya nih samamu, kamu kan pengikut iblis, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Kamu mengatakan iblis tidak menginginkan penyaliban, pembunuhan. Nah, sekarang kita buktikan, yang merasuki Yudas ini malaikat atau iblis? Oke, saya buktikan ya bahwa iblis tidak menginginkan Yesus itu disalib. Enggak usah terlalu jauh. Kutanya dulu, yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. Saya nggak omong kosong. Jangan gitu. buktikan dulu, jawab aja dulu. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Tadi maunya Anda diskusi itu seperti apa? Kok Jawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, saya ingin uji Anda itu pengikut Yesus atau pengikut iblis. Saya tanya, yang merasuki Yudas iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan bahwa iblis tidak menginginkan penyaliban Kalau Yesus. tidak Ini ada menginginkan, dasarnya kalau loh. tidak menginginkan, maka yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Ya udah, biar saya buktikan loh. Jawab Gitu loh, Bang. dulu kalonjing. Udah dibilang diskusi Biar itu saya pakai buktikan akal, gitu loh. Bung. Nanti kalau saya kasar Saya dibilang pakai Bang Suma akal. kasar. Saya pakai akal dan Padahal pakai saya sudah data. cantik-cantik Gitu nih. loh. Diskusi udah bagus-bagus. Kutanya sekali lagi ya, Iya. sekali lagi. Saya Yang juga kan merasuki sudah Yudas ini bagus-bagus loh. iblis atau malaikat? Biar saya buktikan kepada Anda. Enggak usah Anda bahwa- membuktikan ini, pembuktiannya ada di data ini. Yohanes 6 nomor 70 itu datanya. Data itu Apakah nggak iblis membuktikan menginginkan loh. pembunuhan terhadap Yesus atau tidak? Anda jawab aja. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Iya, biar saya buktikan. bahwa iblis itu tidak Alamak, menginginkan udah aku bilang kan, penyaliban udah aku Yesus. bilang. Ha. Kalau yang cuman kibinirin ini datang itu cuma bawa kalonjing, tidak bawa akal. Ini susah. Iya, saya bawa akal loh. Saya bawa akal. Kalau dan bawa data. akal, coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Silakan, Saya kami bacakan dengar. ya, saya bacakan. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Namun seraya berpaling dia berkata kepada Petrus, "Nyahlah Nyala engkau iblis. dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, Yang melainkan dipikirkan perkara-perkara Tuhan. manusia." Jadi jelas ya, Yesus Oke. mengucapkan kata setan kepada Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan disalibkan. Oke, Karena sekarang rahmat kalau Tuhan. begitu, Petrus disebut iblis karena Petrus ini tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Betul? Betul? Yang Tuhan pikirkan di dalam Amsal
Yang Tuhan pikirkan di Amsal 11 tadi itu apa? Tuhan memikirkan orang yang jujur diselamatkan atau orang jujur harus menjadi korban? Jawab. Kok ada Loh, kan pikiran Tuhan. Matius 16. Kata Di Matius 16 kata Yesus, yang harus terjadi adalah pemikiran Tuhan. Betul? Bukan pemikiran manusia Yudas. Pemikiran Petrus. Betul? Pemikiran Tuhan ini yang tertuang di perjanjian lama, termasuk yang ada di Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. 1. Pemikiran Tuhan dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Lalu pemikiran Tuhan agar membunuh orang benar untuk menebus orang-orang salah mana? Tunjukkan dalilnya. Oke? Ya. Ini yang dipikirkan Tuhan tadi apa? Kita baca. Pemikiran Tuhan itu di Amsal. Alamak. Kita baca Matius 16. Anda menunjuk pemikiran Tuhan di Amsal. Ini Nah, sekarang pemikiran Tuhan itu yang mana menurutmu pemikiran Tuhan tentang orang benar? Coba tunjukkan. Saya mau dengar. Bacakan. Ya. Di sini Petrus mengatakan, Petrus, ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi atasmu. Apa hal itu? Bahwa ketua imam-imam kepala-pala ahli kitab akan membunuh Yesus. Petrus mengatakan itu tidak akan terjadi. Lalu apa kata Yesus? Nyahlah kau dariku, hai iblis. Iblis. Nyahlah kau dariku, hai iblis. Karena yang harus terjadi kandungan bagiku. Karena yang harus terjadi perkara Allah, melainkan perkara-perkara manusia. Jelas kan? Bahwa Sekarang pertanyaannya, tolong tunjukkan pemikiran Tuhan yang harus terjadi, di mana Tuhan memikirkan atau memfirmankan orang jujur, orang benar yang harus mati untuk nebus dosa-dosa orang jahat. Tunjukkan di mana pemikiran Tuhan itu tertulis. 1. Sebentar, saya buka. Silakan. Oke. 2. Bang izin bang, ini Memek nantang abang loh dari kemarin. 3. 4. Sebentar. 5. Oke. Bang Akilah. 6. Yesaya udah ko. 7. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Alamak, sudah dibahas itu tadi, nggak cocok. Jangan lagi kembali ke situ. Ada nggak data lain selain Yesaya 53? Ada nggak? Ada. Tuhan menginginkan kemudian, dengar, Tuhan punya pemikiran, punya firman, punya ide, punya kehendak membunuh orang yang benar untuk menebus orang-orang yang bersalah. Itu tertulis di mana? Agar apa yang tertuang di dalam Amsal 6, Amsal 11, Amsal 21 itu terbantahkan. Ada enggak? Karena di sini dikatakan orang jujur dilepaskan, pengkhianat tertangkap, orang benar diselamatkan, orang pengkhianat menggantikannya. Ayo, ini pemikiran Tuhan, ini yang harus terjadi. Jadi memang Yesus itu diarak kemudian untuk disalib, tetapi Tuhan mengatakan akan diganti oleh pengkhianat. Jadi Petrus dikatakan sebagai iblis, nyala iblis. Kamu hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Biarkan pemikiran Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan yang harus terjadi. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Menyelamatkan orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas. Itu yang harus terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat, diselamatkan, dan yang disalib adalah orang yang menggantikannya. Kalau Anda ragu dengan Al-Quran, mari kita bahas Bible. Makanya saya minta, mana datanya? Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi, demi untuk menyelamatkan para pelaku kemaksiatan, kejahatan. Mana dalilnya? Ente baca Yesaya 53.
Udah dibilang tadi nggak nyambung. Data-data yang Anda harus sajikan, Bung, data-data yang bisa kontradiksi dengan Amsal 6. Ada nggak data yang kontradiksi dengan data Amsal 6? Ada nggak yang bisa kontradiksi dengan Keluaran 23? Di Keluaran 23, jangan kau menyebar kebohongan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tolong tunjukkan firman Tuhan di mana. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Supaya yang mati ini Yesus, supaya yang mati ini Nabi Isa, supaya Islam itu salah. Selama Anda tidak bisa menunjukkan firman Tuhannya, bunuhlah anakku yang kukasihi, bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, selama itu juga Anda tidak bisa menggeser kebenaran Islam. Paham? Anda cuma mengais-ngais, saya 23, ditertawakan ente sama yang punya kitab. Mana tunjukkan kepada kami supaya Islam ini gugur, kita gulung tikar ini Islam. Kalau memang betul Nabi Isa orang benar yang disalibkan, ayo, tunjukkan dalilnya. Saya yang akan menutup semua organisasi-organisasi Islam. Kalau memang ada dalilnya, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah anakku, bunuhlah anakku. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalian itu hanya bekerja sama dengan iblis untuk menyesatkan anak manusia. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu bersekutu dengan iblis untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Wa kana al-kafiru ala rabbih sahira. Dan adapun orang kafir, penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Setan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda meneruskan menolong setan, mengajarkan ke orang bahwa yang dibunuh adalah Yesus. Anda ini menolong setan. Al-Quran sudah menarasikan itu. Kecuali Anda bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, meskipun kitab revisi, tapi saya minta buktikan mana Tuhan menginginkan bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi, agar kalian yang punya dosa banyak menumpuk ini bisa selamat. Mana tunjukkan dalilnya? Hari ini juga MUI ku minta untuk dibubarkan. Mana tunjukkan? Pesantren-pesantren kita tutup. Ternyata kita Kristen benar, Tuhan dibunuh. Yuk tunjukkan saya sekarang. Meminta Anda pindah agama, enggak. Kami enggak meminta. Saya bukan pindah agama. Saya katakan agama ditutup, Al-Quran ditutup, kita masuk ke Kristen. Kalau ada perintahnya Tuhan, meskipun hanya kitab abal-abal, tapi tunjukkan di mana tertulis di kitab Anda. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang jujur, bunuhlah anakku yang kukasihi. Bunuh. Mana tunjukkan dalilnya? Ada permintaan yang ayat yang Anda minta itu adalah ayat-ayat setan, Juma. Ayat-ayat setan. Ini saja Anda mengatakan ayat-ayat setan. Berarti penyaliban itu pekerjaan setan. Karena dalilnya tak ada. Saya kan sudah buktikan tadi. Alamak. Dalilnya tadi saya mengatakan apa? 6 Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar menghadiahkan Yesus dituhankan oleh anak keturunan Adam. Supaya apa? Supaya masuk neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan dianyahkan ke dalam neraka. Enggak sadar-sadar juga. Baca lagi ayatnya yang benar. Alamak. Jangan menarasikan yang tidak benar. Sebelum pindah ke sana, tunjukkan dulu perintah Tuhan membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu mana? Tunjukkan ke saya. Ada? Itu ada di perintah setan, cuma di Alkitab nggak ada. Nah, kalau begitu berarti pekerjaan membunuh orang benar adalah pekerjaan setan, betul? Betul. Benar nggak? Betul. Ya sudah, berarti kalian pengikut setan kan? Kenapa? Ya, karena Anda menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Anda jawab sendiri, Anda sangkali sendiri. Dengar ya. Bukan kami yang menginginkan. Tapi kenapa Anda memperjuangkan agar Yesus mati disalib? Besar. Dengarkan. Karena begitu besar kasih. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya agar dibunuh, gitu. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tulus, yang suci, yang kudus.
supaya orang-orang membunuhnya untuk melebus dosa. Ada kayak gitu dalilnya? Ada. Ada. Nah, coba tunjukkan, tunjukkan. Ah, coba silakan. Kita baca ya. Ya, di Yohanes itu. Iya, tahu. Ya udah. Kalau udah tahu tuh apa lagi Anda? Lah, iya bacakan supaya Anda tahu. Yohanes 3 nomor 16 itu bacakan supaya Anda tahu apa bunina. Jangan cuma modal kaloncing. Ayo. Ya. Ayo. Mana? Iya, sebentar. Tunjukkan ke saya. Mana? Cepet. Iya, saya nggak bisa cepat-cepat buka loh. Ya lama. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan hambanya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di situ? Supaya setiap orang yang membunuhnya mendapat keselamatan. Mana? Yang percaya. Percaya sebagai apa? Korban di atas tiang salib. Juru selamat. Ya juru selamat dengan cara mati gitu. Alamak. Dengan cara menebus dosa. Alamak. Di mana? Berarti kalau begitu adanya sapi-sapi, lembu-lembu, kambing-kambing yang menjadi penebus dosa orang Yahudi itu Tuhan semua dong. Juru selamat semua gitu. Alamak. Menurut Anda mungkin seperti itu. Menurut Yesus Anda katakan percaya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:11. Sorry. Di Yohanes 11. Apa yang dikatakan? Orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang menurut Yesus mau agar mereka itu percaya kepada Yesus. Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan. Kenapa Anda justru mau Yesus itu menjadi korban? Yang mau Yesus mati itu iblis. Saya tidak mau. Dengar ya. Sebenarnya orang-orang tidak mau, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Tunjukkan di mana tertulis ketetapan Tuhan yang Anda maksud. Justru iblis yang mau ketetapannya terjadi, yaitu membunuh Yesus demi menyesatkan orang banyak agar orang menjual Yesus sebagai Tuhan di atas tiang salib. Iblis yang mau. Mana ketetapan Tuhannya? Mana? Tunjukkan ke saya. Ketetapan Tuhannya orang jujur diselamatkan, orang benar diselamatkan, pengkhianat menggantikannya. Itu ketetapan Tuhannya. Jangan Anda bolak-balik. Ayo. Oke, saya baca ya ini tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab percaya Allah kepada Yesus ini maksudnya apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh iya. Saya ambil lagi. Anda percaya nggak? Itu dulu dong. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Pada saat yang bersamaan Yesus pun mengatakan dan mengenal aku sebagai utusanmu. Satu-satunya ini masuk nggak Yesus di situ? Masuk nggak Yesus ketika dia mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar hanya Engkau? Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Di situ masuk yang dimasukkan Yesus ya Allah Bapa. Ya, satu-satunya kan? Berarti Yesus tak termasuk kan? Tapi kan Yesus tak termasuk. Bapa dan aku adalah satu. Alamak, berarti dua dong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku sebagai rasulmu, utusanmu. Berarti di situ harus mengenal dua. Yang satu Tuhan,
yang satu rasul utusan Tuhan. Jangan kau gabungkan antara Yesus dengan Bapaknya. Kalau kamu gabungkan berarti Yesusnya tadi kamu tidak percaya. Katanya tadi diperintahkan untuk percaya kepada Yesus. Kenapa Anda jadi tidak percaya sekarang? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Anda tidak percaya supaya Anda tidak binasa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa Anda nggak percaya? Udah aku bilang kan, Anda modal kalonjing kan? Punya telinga nggak mendengarkan kan? Hah? Iya kan? Bukan nggak mendengarkan, karena semua yang Anda katakan itu salah, itu masalah. Satu-satunya di sini maksudnya apa? Allah. Iya, masuk nggak Yesus di situ? Masuk. Berarti dua. Aneh Anda ini. Aneh Kenapa Anda disebut ini. satu? Kan itu pertanyaannya. Anda harus bertanya, kenapa Anda katakan satu padahal di situ ada dua? Kan gitu pertanyaan. Yesus Silakan dikenal jadi sebagai bisa, apa menurut Mas. Yesus supaya kita masuk hidup yang kekal? Yesus maunya dikenal sebagai apa? Yesus dikenal salah. Alamak. Memanglah kamu ini habiskan energi saja. Modal kalonjing memang nggak bisa. Kalau cuman modal kalonjing nggak bisa memang. Hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu mengenal dua objek. Yang pertama mengenal Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Tidak sempurna mengenal Tuhan satu-satunya itu apabila tidak mengenal juga objek yang kedua, yaitu Yesus yang adalah utusannya, yang adalah rasulnya. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu baru betul. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu hanya disifati di Islam. Makanya di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, kalian Kristen-Kristen diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena ente menganggap dia adalah Tuhan, ente menganggap dia adalah Bapa, ente menganggap dia adalah Theos. Ente semuanya menganggap dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang pensiun menjadi Tuhan, turun menjadi daging. Itulah ente semua diusir. Beruntunglah kalian bertemu dengan umat Islam yang mengajarkan, mengingatkan ente pade. Oke, kami tak ada keuntungan. Anda meninggalkan agar Anda tidak diusir. Yang untung itu ente dimasukkan ke dalam surga. Kami belum tentu masuk surga. Ente yang masuk surga ketika ente meninggalkan ajaran iblis yang mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ente yang masuk surga, bukan kami yang masuk surga. Kami tidak untung apa-apa. Siang malam kita mengingatkan. Kami umat Islam menginginkan Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak diapa-apain. Dia orang suci, dia orang benar. Kenapa ente justru keberatan? Justru ente pada mau supaya Yesus itu disalibkan sesuai dengan keinginan iblis. Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama supaya Yesus disalibkan. Untuk apa? Yesus disalibkan untuk apa? Begini saja Juma, begini saja. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran siapa yang disalib. Alamak. Al-Quran mengatakan, dengarkan. Oke. Saya akan berpindah. Sekarang Dengarkan, juga. Kalau Anda bisa tunjukkan. Di Saya dalam tunggu ya. Al-Quran tidak punya kewajiban untuk menunjukkan siapa yang disalibkan. Al-Quran hanya mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kenapa ini terjadi? Tuhan mengatakan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kami hukum mereka. Padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibantah ini konsep iman saudara. Yang dibantah Al-Quran ini adalah Tuhan yang Anda anggap sebagai Tuhan. Bukan menerangkan tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa. Tak ada hukumannya sebagai hukum primer dalam Islam. Tak ada kewajiban untuk mengetahui siapa yang menggantikan.
Yang menjadi pokok kebenaran primer dalam Islam tentang penyaliban itu adalah Nabiullah, Rasulullah tidak disalib, tidak dibunuh. Itu aja. Mau yang menggantikan itu tukul, mau menggantikan itu bom-bom, mau menggantikan itu PC the King, tak ada urusan. Yang jelas Nabi kami yang suci diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Nah, sementara Anda berbeda, Anda menganggap Nabiullah Rasulullah itu mati untuk jadi Tuhan penebus dosa kalian. Ini ilmu dari mana, Cak Ayu? Begini, saya ini kalau secara logika ya, Dia laki-laki lah bang, kok abang bilang Cahayu. Anggap saja gitu. Kalau saya berpikir sebagai manusia logika, ketika saya menyatakan suatu fakta atau suatu statement, apa yang melakukannya? Ketika saya mengatakan bukan dia, tetapi saya tidak tahu, itu adalah ilmu yang ilmu bohong, kalau menurut saya. Jadi ketika Anda mengatakan tidak dikatakan tidak tahu, tidak ada dalilnya mengatakan tidak tahu. Jadi kalau ketidaktahuan itu sama juga dengan kebodohan, setuju nggak? Tidak pernah dikatakan tidak tahu. Tidak ada dalam Al-Quran dikatakan tidak tahu. Al-Quran cuma datang menarasikan dengan sangat jelas Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nabi Isa barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Diangkat Nabi Isa itu. Tidak dikatakan saya tidak tahu siapa yang menyalibnya. Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Cuma dikatakan atas perbuatan mereka melakukan kebohongan dengan mengatakan Nabi Isa disalibkan, kami hukum mereka. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka. Karena ucapan mereka telah mengatakan sesungguhnya Nabi Isa telah kami bunuh. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Siapa yang membuatnya serupa? Tuhan Allah. Bukankah tadi di Amsal 11 nomor 6 nomor 8 sudah kubacakan, Tuhan menginginkan mengganti orang benar dan penggantinya adalah pengkhianat. Berarti Al-Quran betul. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 18:31 yang tadi, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Jadi menurut Al-Quran siapa yang disalib, Juma? Al-Quran tidak menjelaskan. Yang Al-Quran jelaskan ya? Nabi Isa tidak disalibkan. Maka yang menggantikan itu mau siapapun, itu tak ada hubungannya dengan akidah. Oke. Tidak runtuh akidah ketika yang menggantikannya itu adalah Pilatus, yang menggantikannya itu adalah Elizabeth, yang menggantikannya itu adalah Zakaria. Tidak runtuh akidah. Akidahnya jelas, Nabiullah Isa Rasulullah selamat dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Itu akidahnya. Tapi begini ya, ketika kita mengatakan bukan itu tapi tidak tahu, itu tidak bisa membantah loh. Dalam ilmu segi apapun Anda kaji, itu tidak membantah. Saudara, ketika Anda sudah tunggu. Saya tahu Anda gini. Andai saja Anda hadir di situ. Oh, memang. Sekarang begini. Kalau bicara pakai modal kelonjing begini. Kalau di kedua kita begini, saudara. Ketika kemudian sudah terbukti Nabi Isa itu diselamatkan, apalagi yang harus kita cari? Siapa yang menggantikannya? Siapa yang menggantikannya? Emang kenapa kalau Anda sudah tahu yang menggantikannya adalah si fulan, Anda ingin membawakan dia emas satu karung? Anda ingin mengurapi dia gitu? Anda ingin membuatnya menjadi presiden atau apa? Kan tak ada hubungannya. Yang intinya kemudian adalah Nabi Isa diselamatkan. Siapapun yang menggantikannya itu bukan urusan. Yang menjadi
nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias, menjadi Al-Masih di tengah-tengah Bani Israel itu ya Isa, Yesus. Dia diselamatkan, selesai perkara. Mau yang menggantikannya itu bom-bom, yang menggantikannya itu Gilbert, tidak ada urusan. Emang apa kalau kita sudah tahu? Kalau kita sudah tahu yang menggantikannya itu bom-bom, emang apa lagi urusannya? Hah? Anda Bom memakai mau disembah? Pertanyaan saya, Anda memakai akal atau tidak sih? Saya gunakan akal. Emang kenapa? Oke, sekarang begini. Kalau kita menutup kedua kitab ini, mari kita lihat siapa yang disalib. Mari. Yesus disalib Mari. atau tidak? Mari kita lihat. Oke. Oke. Kita lihat catatan Tutup sejarah kitab. ya. Tutup Al-Quran. Ya, tutup kitab tutup Anda. kitab. Muncul sebuah nama. Ya. Yesus. Tolong Ya. tunjukkan di mana ada orang Yahudi menggunakan nama Yunani anaknya. Tunjukkan. Siapa orang Yahudi yang melahirkan nama anaknya orang Yunani? Tunjuk. Silakan. Berarti pertama poinnya dulu. Poinnya Anda sudah mengakui kalah. ya, ada catatan. Udah, Ya, kamu poinnya udah dulu kalah. diambil dong. Kamu udah kalah. Kita ambil Tidak ada orang Yahudi melahirkan anak namanya orang Yunani. Kalah kamu sudah. Kita Yesus ambil gulung poinnya tikar, dulu. bawa pulang. Dengarkan. Artinya, kita nggak pakai menurut buku, kan? saudara, adakah Yesus disalib atau tidak? Kita tidak kan? pakai buku kan? Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah Yunani, Romawi. Tunjukkan. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Ada enggak? Modal kalonjing Ada enggak begini. buktinya? Ya udah dengarkan dong. Ada enggak buktinya bahwa bukti sejarah Yesus itu disalib atau enggak? Ada enggak? Menurut Penyaliban Anda, ada itu enggak? terjadi, Cak Ayu. Penyaliban itu terjadi. Yang masalah ini, yang disalib ini bukan Nabiullah, bukan Menurut orang suci, catatan bukan orang sejarawan benar, itu, bukan orang menurut jujur, catatan- bukan Nabi, Dengarkan. bukan Rasul yang disalib. Yang disalib ini Dengarkan. adalah pengkhianat, orang terkutuk. Menurut catatan sejarawan itu siapa yang disalib? Anda menyebutnya Yesus, sejarah menyebutnya Yesus. Ya. Oke, berarti Nah, sekarang clear kan? pertanyaan saya, ada tidak orang Yahudi Ada, kan? memanggil Catatan anaknya, sejarawan memberi yang anaknya? menyatakan bahwa Yesus disalib. Ada tidak orang Yahudi menamai bayinya dengan nama orang Yunani? Jawab. Ada. Ada orang Yahudi menamai anaknya dengan nama penjajah? Ada? Kamu cari para sejarawan yang menulis itu, habis itu kamu kasih lombok biji matanya. Mereka pembohong, pendusta itu. Tak ada orang Yahudi yang bernama Yesus, tak ada. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Kalonjiungs, Pararauns, Anus, Andrianus, Timotius, Planus, Uranus, Zeus. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menamai nama anaknya dengan nama Yunani Romawi. Tunjuk. Gak ada. Gak ada. Jadi sejarawan-sejarawan seperti siapa yang kau maksud itu? Siapa yang kau maksud sejarawan? Tacitus. Siapa lagi? Udah itu aja dulu, nggak usah semua dikodek-kodek. Itu pun Statitus orang Romanya itu. Siapa? Lentikus. Banyak cerita. Udah ya, udah ya. Yesusmu tidak berlaku. Sedangkan kalau di kitab tutup Nabi Isa, nama Isa itu nama orang Yahudi. Orang Yunani tidak pernah pakai nama itu. Itu nama orang Yahudi, Jadi keturunan dari Yehuda. Yesus itu apa? Sekarang saya bertanya kepada Anda. Orang Yunani, Yunani kutu. Yunani Yesus kutu. itu apa? Apa dia memanggil? Apa pertanyaannya? Apa panggilan Yesus? Apa panggilan Yesus? Yesus itu kan bukan bahasa Yunani sebenarnya. Itulah Anda salah narasi. Lalu Kalau di dalam Yesus bahasa itu nama Yunani, apa? Yesus itu dipanggil dengan Lesos. Nah, sekarang ada nggak orang Yahudi Kalau memanggil dalam anaknya bahasa dengan nama itu? Ibrani, dia menamakan Ada dia nggak menamakan orang Yesua. Yahudi yang menamakan nama anaknya dengan itu? Esaus. Ada nggak? Ada. Ada? Yesua. Orang berani memanggilnya dengan nama Ya Yesua. Yesua. Kalau dalam bahasa Arab huruf Y-nya hilang menjadi Isa. Yesua kan?
Kenapa lagi ada us-usnya di belakang? Di Lambertus meletus. Di dalam catatan itu siapa disebutkan? Pak? Udah. Kan belum. Kita Ada yang lihat, baru nggak? kita lihat datanya. Udah. Kamu reparasi kalonjing dulu. Aduh, kalonjing merusak. Meme bang, meme. Alah sama aja ini. Pelawak, akrobat juga. Sama aja. Yang lebih berkelas sedikit, yang berisi. Itu dicambuk dulu Bang Juma, itu yang siapa tadi itu dicambuk dulu. Udah dicambuk belum dia? Dicambuk. Lagi dicambuk. Jangan Udah. nakal, lain kali bilang jangan nakal. Yang nakal. Yang Jangan nakal. lupa cebok. Ini penggantinya profesor nih Bang. Kompresor. Profesor Nenek Lukiper. Ya, tunggu. Biar teman-teman kita dulu perkenalkan diri. Di sini ada Cinta Selawat, ada Api Kepri, ada Saudara Ya ngapain dia Jimdara. perkenalkan diri bang, hari-hari di sini juga orang itu. 5 menit. Saya mau bikin. Bang Juma, aku Jimdara dari Sarawak, Malaysia. Oh, Lidara temannya Pak Bom ini. Bukan. Oh, Aku bukan. temannya Mbak Blokir. Oh, temannya Bokir. Iya. Bintang pelawak Blokir juga. bang, blokir. Bang, blokir. Oh, Blokir. Blokir. Iyalah. Sudah lama berteman sama Blokir. Sudah. Aku juga suka menonton Bang Juma punya live. Oh. Sebab aku orang Islam juga. Tapi kok dialeknya kayak orang Malaysia, Bang? Bukannya Malaysia Sarawak lah. itu di Kalimantan? Malaysia. Sarawak Malaysia lah bang. Ya Sarawak Allah Malaysia. bang, berantem kita ya bang. Oh, di Malaysia. Ini harus dicambuk juga nih orang. Ya. Cambuk. Jangan. Berantem yuk kita ya bang. Berantem kita yuk. Jangan Campur dicambuk juga, dia, campur. kasihan dia. Dia belum mandi 3 hari Bapak ini. Jangan. Udah tiap hari aku mandi, tiap hari gara-gara. Oh, Sarawak itu Malaysia. Baiklah, Iya, Bang. iya. Salam kenal ya. Iya. Namanya siapa, Bang? Jim Darat, bukan? Jimdara. Oh, Jim Dara loh bang, Jim Dara. Masya Jim Dara Allah. Nama saya sendiri. Dara Salam itu kenal nama Bang Jim istri saya. Dara. Ya, salam Panjang kenal. umur, sehat selalu, Bang ya. Iya. Iya, Masya Allah. Semoga ramai lagi umat-umat Islam tidak sesat dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak tentu arah ajarannya. Iya, seperti ini, misteri Elohim. Iyalah. Yang tidak- Bang Juma. Ya, Iya. kita dialog dulu satu topik ini karena memang saya Tunggu masih dulu, mempertanyakan 5 menit topik dulu. Saya bikin teh dulu ya. ini. Oh ya, oke, saya tunggu ya. Nanti biar Ngobrol aja saya, dulu dengan guru-guru saya sini. Ada Api Kepri juga. Saya preteli Silakan. dulu ini Bang. Jindara ini dulu. Jangan lupa pakai mas aku ya bang, biar lebih enak. Iya, Mas Akonya baru datang.